Coba kamu bayangkan baik-baik. Dalam 1 tahun terakhir, berapa banyak video motivasi yang sudah kamu tonton? Puluhan atau bahkan ratusan. Sekarang pertanyaan pentingnya bukan itu. Pertanyaannya adalah, hidup kamu jadi lebih tenang atau justru makin capek? Kalau jawabannya capek, kabar baiknya kamu bukan malas, bukan juga kurang niat. Dalam psikologi, kondisi ini disebut motivational overload, kebanyakan dorongan. Terlalu sering dikasih pesan harus jadi lebih sampai otak dan emosi kamu kelelahan. Dan di video ini kita akan bahas secara jujur, kritis dan berbasis data. Apakah motivasi di sosial media benar-benar membantu atau justru pelan-pelan merusak cara kita memandang hidup dan diri sendiri? Mari mulai dari fakta. Menurut American Psychological Association, kelelahan mental pada usia 18 sampai 34 tahun meningkat drastis dalam 10 tahun terakhir. Yang menarik atau justru jadi ironis, kelompok usia ini juga menjadi konsumen terbesar konten motivasi di sosial media. Artinya apa? Semakin banyak motivasi yang kamu tonton, tidak otomatis membuat mental kamu lebih kuat. Ketika terlalu sering terpapar pesan, ayo lebih kerja keras, jangan berhenti, kamu harus bisa, justru membuat seseorang kehilangan energi dan kepercayaan diri. Motivasi yang seharusnya membantu, pelan-pelan berubah jadi tekanan mental. Sebagian besar konten motivasi hanya menampilkan orang sukses, cerita bangkit, dan narasi asal mau pasti bisa. Kita hanya melihat mereka yang berhasil dan masih bisa cerita. Kita tidak pernah melihat ribuan kegagalannya, kelelahannya, berhenti karena ekonomi, harus memilih keluarga daripada mimpi, mentalnya yang runtuh di tengah jalan, dan masih banyak lagi. Keberhasilan tidak pernah ditentukan oleh satu faktor bernama usaha. Ada faktor lain, kondisi ekonomi, dukungan sosial, dan juga akses pendidikan. Kemudian ada kesehatan mental dan timing yang memang pas. Konten motivasi sering menghapus semua itu dan menyisakan satu pesan berbahaya. Kalau kamu gagal, berarti kamu kurang berusaha. Itu bukan inspirasi, itu penyederhanaan realitas yang kejam. Pernah dengar kalimat yang kayak gini? Jangan sedih, masih banyak yang lebih susah. Atau bersyukur aja, jangan ngeluh. Mindset kamu yang salah. Artinya perasaan kamu dianggap tidak sah. Seperti penelitian dari University of California menunjukkan menekan emosi negatif terus-menerus justru meningkatkan resiko kecemasan, depresi, dan kelelahan emosional. Motivasi yang memaksa kamu selalu positif dan tidak menyembuhkan luka, dia cuma menyuruh kamu menyimpannya rapat-rapat. Dan luka yang disimpan tidak pernah benar-benar hilang. Dia cuma menunggu meledak dalam bentuk lain. Hustle culture atau ketika lelah jadi rasa bersalah. Sekarang kita akan bicara tentang sistem. Hustle culture lahir dari satu logika sederhana. Nilai manusia sama dengan seberapa produktif dia. Kamu tidak perlu disuruh kerja keras karena kamu merasa bersalah sendiri saat istirahat. Riset dari WHO tahun 2021 menyebutkan jam kerja berlebihan berkontribusi langsung pada gangguan kecemasan, depresi, bahkan penyakit jantung. Tapi sosial media tetap menjual narasi. Kerja terus sama dengan keren, capek sama dengan kurang niat, dan istirahat sama dengan lemah. Motivasi seperti ini tidak pernah bertanya, apakah hidupmu sehat? Yang ditanya cuma seberapa banyak yang bisa kamu hasilkan. Dan anak muda membayar harganya dengan kesehatan mental mereka sendiri. Jadi apakah motivasi di sosial media itu bohong? Jawaban jujurnya bukan bohong, tapi menyesatkan. Karena realitas yang kompleks dipermudah berlebihan, faktor sistem dihilangkan, dan beban kegagalan dipindahkan ke individu. Motivasi yang sehat seharusnya memberi pemahaman, bukan tekanan. Membukakan konteks, bukan ilusi. Dan membantu refleksi, bukan rasa bersalah. Kadang masalahnya bukan kamu kurang semangat,
Kadang kamu cuma terlalu lama hidup dalam standar yang tidak manusiawi. Kalau hari ini kamu capek, itu bukan tanda kamu lelah. Itu tanda kamu masih manusiawi dan masih punya batas. Mulai sekarang lebih kritis dengan motivasi yang kamu konsumsi. Kalau sebuah konten bikin kamu makin benci diri sendiri, takut berhenti istirahat, dan merasa hidup gak pernah cukup, mungkin itu bukan motivasi, tapi eksploitasi yang dikemas rapi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, dan kalau ada pertanyaan atau pendapat, tanya dong Bang di kolom komentar.